wabarakatuh. Tabikun. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung. Saya Zuleha Baroro Arif dari SLB Negeri PKK Provinsi Lampung. Kenalkan, nama saya Nur Aini dari SDN 3 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Saya Yuli Irawati dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Jul, alhamdulillah kabar saya baik. Sebelum kita melakukan kucing sebagai langkah awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang kriteria penilaian hari ini. Baik, siap. Pada kucing hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus si kuci tersebut merespon atau tidak atau memberi tanggapan dari pertanyaan coachnya. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip kucing Bu ya, diantaranya kemesraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing hari ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi presentasi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang akan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing nanti? Saya ingin coaching saya ini memberikan solusi dari permasalahan coachingnya Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, saya paham ya. Apa harapan Ibu dari observasi ini Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Selanjutnya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan kucing terhadap kucing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nur. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model tirta ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuannya sangat jelas. Sekarang mari kita mengidentifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu ya. Apa saja sih Bu hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aktif yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Bagus. Rencana aksinya sangat jelas sekali. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Saya akan mencoba untuk membuat dan mengajak rekan kerja mendukung. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa saja yang dapat
membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk coaching hari ini saya akhiri. Semoga saja kita bisa saling berbagi dan menambah wawasan ya Bu ya. Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua sukses dan sukses. Terima kasih ya Bu. Sama. Bu Nur, Waalaikumsalam Bu Julaika. terima kasih atas waktunya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Baik, terus apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pernyataan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Ibu? Silakan Bu. Saya melihat bahwa sudah terjalin pemahaman antara coach dan coachee, menggunakan bahasa yang baik selama percakapan sehingga mudah dipahami dan dimengerti, memberikan contoh-contoh yang konkret serta cara berpikir yang simpel sehingga memudahkan untuk memahami makna dan tujuan yang terkandung dalam percakapan tersebut ya Bu ya. Terus saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik. Ibu telah melakukan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot secara baik. Sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu Jul telah mengumpan balikan saya sehingga saya menjadi lebih baik. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang dapat ditingkatkan. Misalnya saat Ibu observasi tadi ya, saya perhatikan saat menghadirkan diri sepenuhnya atau present, penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap dan terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching tersebut. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi saat melakukan coaching dan saya pun akan berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lain dulu. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Baik, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih insentif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pernyataan yang lebih efektif. Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot sehingga mendorong coachee untuk berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee dan menggunakannya untuk kinerja saya, Bu. Baik Ibu, itu adalah langkah-langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Bu ya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses coaching ini, Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu Jul berikan kepada saya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan di kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya hari ini Ibu mau coaching ya? Iya nih Bu.
Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang kriteria penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan ketiga ya. Nih, indikator mana yang ini diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan coaching saat ini bisa memberikan solusi, ya, solusi dari permasalahan kucing, atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kucing tersebut, Bu. Saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita ini nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Juleha. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model tirta. Pertama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam hal mengelola waktu supaya menjadi lebih efektif Bu. Baik Ibu, tujuannya jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan dan kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Baik Ibu, hambatan dan kendala yang sering saya hadapi yaitu saya sering merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan Bu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, kita lanjut ke merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda itu tersebut, Bu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Bu dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Baik, berarti rencana aksi yang jelas Bu ya. Ya, Bu. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen ya terhadap rencana aksi ini? Terus apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Saya akan mencoba untuk membuat reminder Bu dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya Bu. Ya. Baik, terakhir bagaimana Ibu bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa yang membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana Ibu ini? Baik Bu, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Bu dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, begitu Bu. Baiklah.
Baik, Bu Murni, terima kasih kucing hari ini atas waktu yang telah diberikan. Semoga kucing-kucing berikutnya berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Zaleha. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Terima kasih nih waktunya ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada saat sesi coaching tadi tuh. Nih, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya lebih merasa mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Ibu. Saya melihat bahwa sudah terjalin pemahaman antara coach dan coachee, menggunakan tata bahasa yang baik selama percakapan sehingga mudah untuk dipahami, memberikan contoh yang konkret serta cara berpikir yang simpel sehingga memudahkan untuk memahami makna dan tujuan yang terkandung dalam percakapan tersebut. Saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik, Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya merasa senang sekali mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat menghadirkan diri sepenuhnya atau present, penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan sesudah percakapan coaching dilakukan. Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi saat melakukan coaching. Saya berusaha untuk fokus pada saat dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi atau bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Dari diskusi kita, langkah konkret apa yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Saya akan mengajukan dan meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis, dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coaching dan menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya selanjutnya. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi ya, Bu. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area saya perlu dikembangkan dan berterima kasih atas bimbingan Ibu Yuli dan umpan baliknya yang telah diberikan. Oke, semoga kita dapat mencerdaskan anak-anak bangsa ya, Bu. Dengan coaching ini, teman-teman kita juga akan terbiasa dengan kemitraan kreatif kita. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Semoga kita semua dapat sukses. Terima kasih, Ibu. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan.